assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita cek kehadiran dulu ya. Nanti kalau misalnya ditanya hadir atau tidak, siap Bu, hadir. Oke. Afri Fabrian. Siap Bu, hadir. Arya Dita Ambara. Siap Bu, hadir. Khairul Anam. Siap Bu, hadir. Denden Ropi Maulana Rahman. Siap Bu, hadir. Dik Sopian. Siap Bu, hadir. Ilham Baihaki. Siap Bu, hadir. Muhammad Lufi Nasrullah. Siap Bu, hadir. Muhammad Fabian Gifari Habib. Siap Bu, hadir. Muhammad Kevin Setiawan. Siap Bu. Muhammad Kevin Sakir. Oke. Muhammad Nugi Nugraha Sadili Putra. Siap Bu, hadir. Muhammad Rizky Ardrian. Hadir. Raditya Anggara. Rasya Irzan Alshandra. Siap Bu, hadir. Restu Rizky Kurnia. Sakit. Oke, Rizky Cesar Nugraha. Siap Bu, hadir. Zainal Arif Septiansyah. Siap Bu, hadir. Zamzam Fadilah. Siap Bu, hadir. Afrilia Safitri Nur Alin. Siap Bu, hadir. Alia. Anisha Revalina. Siap Bu, hadir. Aurin Hairunisa. Siap Bu, hadir. Fahira Oktavia Ayashi. Siap Bu, hadir. Oke, Fahira sakit. Firda Aulia. Kesha Aulia Putri. Khaira Halkilah. Khaira sakit. Banyak yang sakit hari ini ya, Nak? Naila Fitriani. Raisa Safa Ajahra. Sakina Cahyani Putri. Siap Bu, hadir. Sakit. Sarah Fatmawati Makmur. Tria Dahlia. Vika Rizkia. Ada yang belum terabsen? Siap, sudah. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit hari ini segera lekas sembuh. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Kan soal sumber daya alamnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam tanpa merusak alamnya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, KM pimpin doa. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini berkah ya. Oke, sekarang periksa dulu di kolong mejanya, di bawah kolongnya, di loker mejanya. Apakah ada sampah? Sudah bersih? Oke, kalau sudah bersih, kita lanjutkan. Boleh berdiri. Kita cek konsentrasi dulu. Tinggalkan satu tempat pensil di atas meja, hanya satu aja.
Tempat pensil lainnya boleh disembunyikan. Sudah hanya satu tempat pensil? Siap. Kita akan bermain untuk membuat kalian bisa konsentrasi hari ini. Ada siku, sakit, sikat. Kalau misalnya ibu bilang siku, kalian pegang siku. Ini siku. Kalau misalnya ibu bilang sakit, kalian pegang. Kalau misalnya ibu bilang sikat, berarti satu-satunya tempat pensil yang ada di atas meja kalian, itu kalian cepet-cepetan siapa yang cepetan dapat tempat pensilnya. Oke, kita cek dulu yuk. Sakit. Oke, siku. Sakit. Siku. Belum. Oke, siku. Sakit. Siku. Sakit. Belum, sabar. Siku. Wah, mana sikunya? Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Siku. Sakit. Nah, ayo lo sakit di mana? Siku. Sakit. 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 Siku. Sakit. Sikat. Coba siapa yang dapat? Oke, udah siap belajar ya? Sekarang sudah bisa konsentrasi ya? Siap, sudah. Oke, Mangga boleh duduknya yang rapi. Kita akan mulai pembelajaran. Duduknya udah sesuai kelompok ya, Nak ya? Nah, coba lihat gambar di depan. Ada yang tahu nggak ini di mana? Di sebelah mana ya Cibaduyut nih? Terowongan. Siapa yang kalau berangkat atau pulang sekolah ngelewatin ini? Atau misalnya nggak berangkat atau pulang sekolah pun, kalau misalnya kalian mau pergi-pergian sering ngelewatin terowongan ini siapa? Aku. Siapa juga yang pernah ngalamin kondisi seperti di gambar ini? Kenapa ya digambar ya? Banjir. Siapa yang pas ngelewat ngalamin banjir? Setinggi apa yang pernah kalian alamin waktu banjir? Sebadan? Segini? Oh, segini tingginya. Siapa yang pernah ngalamin lewat situ misalnya sama papa atau mama atau AA, teteh? Pas ngelewatnya lagi banjir, motornya mogok. Oh, pernah, katanya Lipia, pernah Dik-Dik. Pernah berarti udah pernah ngalamin ruginya dari sini ya? Kira-kira kenapa ya bisa banjir? Sampah. Siapa di sini yang pernah ngeliat sampah bertebaran banyak di sekitar rumahnya? Wah, banyak. Rumah kalian daerah mana? Rumahnya daerah mana nih? Di daerah Blok Pesantren. Blok Pesantren. Blok Pesantren teh belah mana? Gruti. Oh, depan Gruti itu banyak sampah ya? Di daerah mana lagi yang banyak sampahnya Cibaduyut? Di sebelah mana lagi? Tadi di daerah mana Ujang rumahnya? Gang Ipong. Banyak sampah nggak Gang Ipong? Banyak. Oh, banyak tapi nyebar atau menumpuk sampahnya yang kalian lihat? Menumpuk. Tadi misalnya contohnya di gang Pesantren Gruti. Gruti itu sama banjirnya dengan terowongan Cibaduyut. Sekarang nggak usah ditanyain dulu, lihat ini gambar apa? Sampah. Sejelas itu gambar sampahnya. Jadi ternyata sampah itu dapat menyebabkan banjir. Oke. Nah,
kita tonton dulu video tentang banjir. Banjir, tentang sampah. Selain handphone kita kan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai. Diperhatikan baik-baik, nanti boleh dikomentarin ya. Benda lain yang bisa kita ialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukai sama banyak orang. Tapi masalah terus muncul karena gara-gara buat kita juga sama plastik kini jadi di tanah, di sungai dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin beli mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia dan sebahaya apakah mereka? Karena susah menghitung jumlah pastinya, bayangin aja nih. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga membutuhkan ratusan bahan sampah selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Tentu dengan itu bikin kita ngeri setengah mati karena kiamat gara-gara dunia yang ditimbun plastik tidak terdengar keren sama sekali. Makanya ini mesti berhenti sekarang. Karena sampah-sampah itu bikin hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Bahkan gak cuma itu aja, kita pun juga terkena bahaya yang kita buat sendiri. Dan nyatanya sampah plastik yang kecil atau nama keren yang mikroplastik bisa dimakan oleh ikan yang nantinya masuk ke tubuh kita sendiri, yang nantinya juga berpotensi menimbulkan penyakit. Oke, sampah plastik yang menjadi masalah besar di dunia. Tapi ngomongin itu, kita juga terlibat karena faktanya Indonesia jadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Tapi kalau masih pikir solusinya adalah buang sampah pada tempatnya, itu udah gak efektif lagi. Sekarang kita harus mulai kurangi pakai plastik atau milih pakai plastik yang bisa digunakan berulang kali buat makan atau minum, bawa tempat makan dan botol minum bisa dipakai ulang. Kalau beli barang belanja di luar, selalu bawa kantong belanja sendiri yang dari bahan yang bisa dipakai berkali-kali kayak kantung atau kanvas. Atau lagi pengen banget pakai kantong plastik ini jangan langsung dibuang karena siapa tahu bisa dipakai lagi. Tapi mau plastik atau bukan, semua barang yang kita pakai pasti ada masa akhir pemakaiannya yang ujung-ujungnya harus dibuang juga. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat membuang. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan organik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan, tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bunga, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warna merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan mengumpulkan itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat. Kasih ke petugasnya, terus ditimbang dan dihitung, dan jadilah. Bahkan 2 kilo sampah aja udah bisa jadi logam. Oke, sekarang kita tinggal pilih sampah kita mau terus numpuk sampai jadi gunung atau jadi gunungan emas. Padahal sampah yang berserakan bisa kita mulai ambilin dan gak cuma bikin lingkungan bersih tapi juga bisa dibuat investasi. Jadi mulai kumpulin sampah di sekitar kita, terus tabung biar beneran jadi emas. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Jadi videonya tentang apa katanya? Tentang memilah sampah, tentang apa lagi katanya tadi yang dia bahas. Sampah tuh bisa jadi apa ya selain numpuk tadi? Jadi apa? Emas. 2 kilo sampah bisa jadi 0,01 gram emas. Masih lama sih nyampe 1 gramnya. Tapi bayangin kalau misalnya setiap minggunya kamu nabung 0,01 gram.
Berarti dalam beberapa bulan ke depan kamu bisa punya 1 gram emas dari kamu ngumpulin sampah yang sudah dipilah. Oke, siapa yang mau mengomentari soal tayangan tadi? Boleh, Cung? Oke, jangan lupa sebutkan nama. Nama Tria Dahlia. Menurut aku dari video itu, jadi sadar kalau masalah sampah plastik itu parah banget di dunia ini. Iya, masalah plastik tuh parah banget di dunia. Tadi kata videonya, Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Urutan keberapa coba? Kedua. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Oke, boleh Dik-Dik. Jangan lupa disebutkan namanya. Boleh Dik-Dik. Nama saya Dik Sofian. Saya akan berkomentar tentang video yang tadi. Ternyata setiap tahun manusia bikin ratusan juta ton plastik dan sebagian besar dipakai cuma sekali terus dibuang gitu aja. Padahal plastik itu susah banget terurai. Iya, sampah plastik itu merupakan salah satu sampah yang paling sulit terurai. Selain plastik ada lagi yang sulit terurai. Styrofoam. Siapa yang kalau beli seblak pakai styrofoam? Iya, kalau tukang seblak sekarang masih banyak yang pakai styrofoam ya? Iya. Itu lebih susah lagi terurai. Udah susah terurai, isinya racun. Oke, siapa lagi yang mau mengomentari? Oke, boleh. Nama Kesya Aulia Putri. Kasihan banget hewan-hewan laut yang sering makan plastik karena mereka kira itu makanan. Kalau ini terus dibiarkan, nanti bukan cuma hewan yang kena, tapi manusia juga bisa kena dampaknya. Iya, tadi di videonya ada gambar hewan kelilit plastik ya, kura-kura atau apa gitu ya. Kasihan kan ngelihatnya. Oke, siapa lagi yang mau mengomentari? Oke, boleh ini dulu. Oke, maaf. Nama saya Lambai Aki. Aku jadi pengen lebih peduli, kayak mulai bawa tas sendiri, pakai botol minum isi ulang, dan gak sembarangan buang sampah. Karena ternyata hal kecil dari kita bisa bantu bumi jadi lebih baik. Oke, good job. Sekarang terakhir, tadi ada yang mau mengomentari lagi, boleh. Nama Reza Safa Azahra. Dari video ini aku jadi ngerti kalau kita semua harus kompak buat ngurangin sampah plastik. Soalnya plastik itu nggak bisa cepat hancur, jadi kalau dibuang sembarangan bisa bikin lingkungan rusak dan hewan-hewan banyak yang mati. Oke, good job. Tepuk tangan buat semuanya. Katanya kita tuh harus kompak kalau misalnya mau menangani persoalan plastik. Tadi salah satunya yang di video disebutin. Gimana cara kita mengurangi sampah plastik? Bawa misting, tumbler. Coba siapa yang udah bawa misting hari ini, yang bawa misting sendiri siapa? Coba boleh diliatin nggak ke ibu siapa yang bawa misting atau tempat minum, tumbler. Wih, keren. Siapa lagi yang buat tumbler? Keren, tepuk tangan dong. Berarti kelas ini rata-rata udah buat tumbler. Yang belum, nggak apa-apa. Tapi nanti bisa diturutin kebiasaan baik temennya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, karena kita ngomongin pemanfaatan sumber daya alam, berarti kita akan membahas kalau sumber daya alam itu akhirnya akan menjadi sumber penghasilan untuk manusia. Ini gambar apa? Laut. Nah, kalau misalnya dari laut, manusia itu bisa menghasilkan apa aja ya? Ikan, apalagi? Garam. Ada lagi nggak yang lain? Sampah. Nah, ternyata minyak juga ada loh yang dari laut. Ada tilang minyak yang diambilnya itu disedot dari kedalaman laut. Dan di Indonesia banyak yang seperti itu. Jadi minyak bumi juga bisa diambil dari laut. Selain itu, siapa yang pernah tamasya ke Pangandaran? Cung. Atau misalnya nggak ke Pangandaran, ke pantai lain. Siapa yang pernah tamasya ke pantai Santolo atau sekitarnya? Sering pada tamasya. Nah, itu juga merupakan salah satu penghasilan dari sini. Ini bisa jadi tempat rekreasi.
Oke, sekarang gambar yang kedua gambar apa? Kalau dari gunung, manusia bisa menghasilkan apa aja ya? Air, apalagi kayu, apalagi sayur, buah. Terus kira-kira apa lagi yang bisa dihasilkan dari gunung? Hewan, pohon-pohonan. Nah, ternyata dari gunung itu ada tambang juga. Makanya kalau misalnya kalian pernah nggak ngelihat gunung yang sisanya tinggal setengah. Jadi setengahnya teh sudah warna coklat atau kemerahan atau putih. Itu siapa yang ngambilin kira-kira? Jadi ada misalnya Gunung Kapur. Kalau misalnya kalian pernah perjalanan dari Bandung menuju Jakarta lewat tol Padalarang. Masuk lewat tol Padalarang, terus dilanjut menuju Jakarta itu kita bakal ngeliatin gunung yang tinggal sisa setengah. Udah sisa setengah itu warnanya warna putih. Nah itu adalah Gunung Kapur atau gunung bebatuan yang diambilin sama manusia. Buat apa? Buat dipakai manusia juga, buat bikin rumah atau buat hal yang lainnya. Gitu. Nah terakhir ini gambar. Kalau di perkotaan kira-kira manusianya bisa menghasilkan apa ya? Uang, betul. Tapi dari mana ya sumbernya biasanya kerjanya? Kantor, perkantoran. Apalagi? Pabrik. Jualan. Apalagi? Kalau di kota kira-kira apalagi ya sumber penghasilannya? Bisnis. Mengajar. Oh iya, ibu juga mengajar. Terus apalagi ya? Kalau dari kota kira-kira bisa menghasilkan apa lagi ya? Oh, iya bener. Cibaduyut membuat sepatu. Oke. Nah, ada yang kenal ini di mana? Iya, lampu merah Cibaduyut Kelewi Panjang ya? Tadinya di sini harusnya ada patung sepatu karena Cibaduyut itu adalah sentra pembuatan sepatu. Di sini siapa yang orang tuanya punya penghasilan dari membuat sepatu, Cung? Oh, banyak. Kalau orang tuanya yang berpenghasilan dari membuat tas, ada? Oh, ada. Nah, ini memang sentranya kita, memang sudah terkenal. Jadi Cibaduyut itu jadi salah satu destinasi wisata juga. Kalau misalnya kita ke Jogja, biasanya belanjanya kita diajak ke Malioboro. Nah, sebaliknya, kalau misalnya orang pergi ke Bandung, si wisatanya pas mau belanja diajaknya ke Cibaduyut. Siapa yang pakai sepatu buatan Cibaduyut? Oh, tidak ada. Kebetulan ibu pakai sepatu buatan Cibaduyut. Sekarang bukan cuma terbatas di sepatu kulit aja. Bahkan ada sepatu yang terbuat dari kanvas, dari kain. Jadi Cibaduyut itu sekarang sudah semakin berkembang. Dan selain itu jualannya nggak hanya di toko aja. Jadi jualannya kadang kita bisa nemuin toko-toko yang jualan sepatu itu di platform mana aja coba? Online, kayak mana misalnya? Shopee, selain Shopee. Apa? TikTok, Lazada, apalagi? Tokopedia. Banyak dan bahkan ada beberapa merek sepatu yang harganya itu lumayan, udah jutaan dan ternyata sumbernya dari Cibaduyut. Sepatu kulit yang bagus. Tapi orang Cibaduyutnya sendiri nggak tahu kalau ada sepatu yang dipakai sama orang-orang kaya yang harganya jutaan dan asalnya dari daerah kita. Tuh. Ada beberapa merek sepatu yang sering ibu beli dan ternyata pas ibu tahu, oh itu pabriknya ada di Cibaduyut. Jadi keren nggak Cibaduyut sebenarnya? Keren. Despite sering terjadi banjir, tapi Cibaduyut itu merupakan salah satu penggerak ekonomi di kota Bandung. Nah, kamu tahu nggak sih kalau misalnya dari 100% wilayah Indonesia, 70%-nya itu adalah wilayah atau daerah laut. 30%-nya baru daratan. Tapi daratan yang cuma 30% aja itu sudah luas sebenarnya.
Cuman kita punya 70% laut. Karena apa? Negara kita tuh negara kepulauan. Jadi pulau. Sisanya dikelilingin sama laut. Dan laut yang punya Indonesia itu bukan cuman yang deket-deket sama pulaunya aja. Tapi beberapa ratus kilometer ke luar pulau itu masih laut kita. Jadi kita punya banyak menghasilkan ikan, bisa banyak menghasilkan minyak bumi, bisa punya banyak daerah wisata yang laut. Apalagi misalnya Indonesia punya daerah yang terkenal sering didatengin sama bule kalau liburan. Pulau kecil. Daerah mana? Bali. Ada yang udah pernah ke Bali belum? Jauh, Bu. Ke Pangandaran aja orang Bandung mah. Nah, jadi kita banyak punya pantai yang indah-indah. Bahkan selain Bali ada Raja Ampat, ada Labuan Bajo. Kita punya banyak laut yang indah. Nah, tapi di sini lihat, 50% dari daratannya pernah tertutup hutan lebat. Pernah. Kenapa Ibu nyebutnya pernah? Karena Indonesia sekarang banyak hutannya yang sudah dialih lahan. Jadi lahan industri, jadi lahan perumahan. Jadi yang tadinya daerah itu hutan, tempat menyerap air, tempat menghasilkan oksigen, itu jadi berubah menjadi tempat kalian tinggal, tempat pabrik berdiri, tempat mall, atau jadi jalanan umum. Kita menyebutnya eksploitasi. Tapi sebelum Ibu jelasin, kita tonton lagi nih, ada video tentang hutan. Mengandung kalsium setara sususan oatsan, ahlinya Omni. Oke, maaf banyak iklan ya. Oke, boleh diperhatikan, nanti dikomentarin lagi ya. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamai paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat sembilan jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya, tidak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya, seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu, apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Sebelum menjelaskan mengenai hutan, mungkin kita nggak bisa beli foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Nah itu nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga berpengaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi sesak karena hutan hasil udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apa yang kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini? Ini fakta, kalau hutan itu yang akan dikembangkan sama kehidupan kita, maka jawabannya hampir nggak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun kehidupan bakal jauh berubah. Ya, hidup tanpa hutan ibarat ikan tanpa air. Saking pentingnya hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Mungkin kita bisa dibilang beruntung karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Ternyata ada juga ancaman tersembunyi yang lebih menunggu kita. Dari tahun ke tahun, hutan di Indonesia terus berkurang. Dan bayangin, hampir semua kebakaran hutan itu terjadi karena sengaja dibakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen untuk lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2019 kemarin aja, kalau di total udah ada hutan dan lahan seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu di antaranya meninggal. Sekaligus mengancam hewan-hewan khas daerah Indonesia ini pun jadi ikut lenyap. Kebakaran juga menyebabkan kerugian sampai 300 triliun rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju dan cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun
tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat menjalankan berbagai solusi untuk menyegah api biar nggak melahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun kita mulai membantu. Pastinya yang bisa kita lakukan adalah menyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar mengenai kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebenarnya video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih. Oh, Terima kasih. Kok bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. oke. Jadi tadi videonya tentang apa? Nyeritain tentang apa ya? Tentang kebakaran hutan. Tentang apa lagi? Hutan gundul. Tentang apa? Penebangan pohon. Oke, siapa yang mau berkomentar duluan mengenai? Oke, boleh. Nama Aurin Kairunisa. Menurut aku kalau nggak ada hutan di dunia banyak banget yang bakal hancur, bukan cuman pohonnya, tapi seluruh kehidupan di bumi. Iya, ternyata kalau misalnya nggak ada hutan di dunia, yang hancur itu bukan hanya hutan atau pohonnya aja, tapi seluruh kehidupan di bumi. Oke, tepuk tangan dulu buat Aurin. Siapa lagi yang mau berkomentar? Oke, Neng dulu. Nama Firda Aulia. Tanpa hutan, udara jadi cepat panas, polusi makin parah, dan bencana kayak banjir sama longsor bisa sering terjadi. Oh, jadi bencana kayak banjir sama longsor bisa sering terjadi. Oke, keren. Contohnya di mana tuh pernah banjir ya? Cibaduyut. Banyak hutan nggak di Cibaduyut? Kebukti ya, jadi banyak banjir. Hutannya nggak banyak, banjirnya ya? Banyak. Oke, good job. Tepuk tangan dulu buat temannya. Siapa lagi tadi? Oke. Nama Anesya Revalina. Dampaknya nggak cuman ke alam, tapi manusia juga. Kayak nggak ada air bersih, udara buruk, dan makanan jadi sulit. Karena itu kita harus banget menjaga hutan. Jangan tebang sembarangan, tanam pohon, dan ajak teman-teman untuk peduli pelestarian alam. Oke, ajak teman-teman untuk peduli kelestarian alam. Oke, hebat. Tadi kata temennya, yang rugi bukan cuman alam aja, tapi kitanya juga. Sekarang di sini, siapa yang nggak butuh air bersih? Butuh nggak semuanya? Butuh. Mandi pakai air nggak? Ada nggak yang mandinya tayamum? Nggak ada. Ke tembok gini, terus gini. Kira-kira bersih nggak? Nggak. Wudhu boleh tayamum dalam keadaan tertentu, tapi kalau mandi tayamum, mandi nggak? Nggak. Udah gitu, siapa yang kalau minum nggak perlu pakai air, Bu? Aku mah minumnya pakai udara dan hayalan. Menghayal aja minumnya. Butuh nggak air? Butuh. Kalau misalnya puasa, bisa kuat makan sampai maghrib. Nggak usah makan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya minum, kita tengah hari panas, pulang sekolah, dari sekolah menuju rumah, jalan, panas-panas, haus nggak? Haus. Karena manusia itu butuh banyak cairan di tubuhnya. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Temennya dulu yang di belakang ya. Oke. Nama saya Hoirul Anam. Hutan itu bukan cuma kumpulan pohon, tapi juga sumber oksigen, pengatur cuaca, dan penyimpanan air. Selain itu, tempat tinggal hewan-hewan keren, kayak orang hutan dan sama harimau. Kayak orang hutan sama harimau, betul. Nyimpen air juga, kita butuh pohon-pohon.
Tepuk tangan buat temennya. Tadi kata temennya banyak hewan-hewan keren di Indonesia yang kalau misalnya hutannya nggak ada, dia bakal ikutan punah juga. Contohnya, kayak orang utan, kayak harimau. Ya meskipun kita tidak berharap ada harimau yang berkeliaran di Cibaduyut, tapi dia punya daerah sendiri. Kenapa suka ada berita gajah masuk desa, harimau datang ke kampung? Karena hutan tempat dia tinggal ditebangin. Kasihan nggak? Kasihan. Tapi pas dia udah datang ke kampung kita, malah kayak, takut. Padahal tempat tinggal dia yang kita jajah duluan. Jadi dia kehilangan tempat tinggal, dia nyari tempat tinggal baru. Kebetulan ada kampung yang dekat tempat harusnya dia tinggal. Atau misalnya ular-ular gede yang harusnya tidak ada di daerah kita jadi ada. Karena apa? Tempat tinggal dia kita jajah duluan. Gitu. Nah, sekarang siapa lagi yang mau berpendapat tadi? Oke, boleh. Nama Livia Nur Ajka. Kalau hutan hilang, hewan-hewan itu nggak punya tempat tinggal dan bisa punah. Dampak ke manusia juga besar. Bisa bikin perubahan iklim makin parah, banjir, dan bencana lainnya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat temannya. Perubahan iklim itu bisa dirasain banget ya, contoh sama orang Bandung. Kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya Bandung lagi panas tuh sekarang panasnya teh panas pisan ngaheap? Iya. Panasnya teh panas pisan. Padahal menurut orang-orang Bandung itu daerah dingin loh. Memang kita pernah mengalami yang namanya suasana selalu sejuk. Karena masih banyak pohon-pohon, tapi sekarang pohonnya sudah berkurang. Jadinya kerasa panasnya. Bahkan kalau misalnya kita pergi keluar kota yang terkenal panas kayak Jakarta atau Cirebon, itu kita bisa menyaingi mereka panasnya. Karena apa? Hutan-hutan di kita ya udah ikut ditebangi juga. Udah banyak mall, udah banyak gedung-gedung kayak apartemen yang kita lihat dari sekolah ya. Memang itu tidak menghabiskan lahan. Si lahan yang harusnya tadinya jadi tempat menyerap air, sekarang jadi tempat tinggal manusia, jadi tempat pabrik, jadi tempat rekreasi kayak mall atau tempat yang lainnya. Tuh. Sudah tidak lagi yang mau berkomentar? Oke. Selanjutnya. Nah, tadi yang kita bahas itu adalah mengenai eksploitasi. Pengertian eksploitasinya adalah, coba kita baca bareng-bareng, eksploitasi itu apa ya? Mengambil atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan, biasanya tanpa memikirkan akibatnya. Nah, mengambil atau memanfaatkan terus-menerus tanpa memikirkan akibatnya. Contoh, misalnya, Dik-dik teh punya usaha mebel suatu saat, mebelnya teh mebel gede, amin. Nah, Dik-dik itu punya lahan, dia nebang-nebangin pohonnya tanpa ditanam kembali. Jadi habis ditebangin, dijadiin meja, kursi, lemari, dan sebagainya, si pohonnya itu tidak ditanami kembali. Itu yang disebut eksploitasi. Tapi sebaliknya, kalau misalnya sudah ditebangin, dik-dik tanam kembali si pohon-pohonnya, nah itu kita tidak melakukan eksploitasi. Karena kita ngembaliin lagi si pohon-pohonnya biar bisa tumbuh kembali. Gitu. Nah itu eksploitasi ya. Coba tadi ada yang masih kesulitan bacanya. Eksploitasi. 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 Nah, sekarang kita diskusi yuk. Menurut kalian, apa dampaknya jika sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan? Kalian boleh diskusi dulu sama ibu, dikasih waktu 2 menit deh. Ibu pasang alarm, nanti kalau misalnya sudah bunyi, berarti waktunya sudah habis.
2 menit dari sekarang. Boleh kalian baca dari buku, boleh kalian searching di internet. Aku yang searching boleh, ada yang searching, ada yang baca dari buku dalam satu kelompok. Jadi saling berbagi informasi. Alhamdulillah. Ini cuman dari buku aja, tidak searching? Siap, tidak? Oke. Oh, siapa yang kebagian searching di sini? Ada yang kebagian baca buku. Oke, good job. Sumbernya dari mana aja? Buku sama HP. Oh, searching dari internet boleh. Iya, bagi-bagi tugasnya. Ada yang baca dari buku, ada yang searching di internet. Tanya AI boleh? Boleh. Tanya AI, ya boleh. Kalau kelompok ini sumbernya dari mana aja? Dari buku? Dari internet juga enggak? Enggak, oke boleh. Kalau kelompok 2 dari mana aja sumbernya? Dari buku, dari internet juga enggak? Enggak. Iya nggak apa-apa, sok mangga, senyamannya kalian. Sudah bunyi. Berarti waktunya sudah habis. Oke. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Dari tiap kelompok harus ada perwakilan ya. Oke, boleh. Neng dulu. Nama Kesya Aulia Putri, apa dampaknya jika sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan? Kehabisan sumber daya alam yang nggak bisa diperbarui kayak minyak bumi dan batu bara bisa habis kalau dipakai terus-menerus. Nanti generasi mendatang nggak bisa menikmatinya lagi. Oke, good job. Kasih tepuk tangan dong. Katanya, kalau misalnya sumber daya alamnya dieksploitasi, lama-lama akan habis. Betul. Tahu nggak sumber daya alam apa aja yang kalau misalnya terus-terusan dipakai tanpa ada pembaharuan, itu akan habis. Berarti kita menyebutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tahu nggak apa aja? Batu bara, minyak bumi, apa? Tanah. Hah? Bensin itu bagian dari minyak. Apalagi yang kira-kira kalau misalnya kita terus-terusan ambil, dia tidak akan bisa diperbaharui lagi atau butuh waktu lama untuk memperbaharuinya. Apa? Air. Kalau air, insya Allah selama Allah ngasih hujan masih bisa diperbaharui. Tapi kalau masalah air bersih, itu urusannya balik lagi ke kita. Allah ngasih hujan, tapi apakah airnya akan selalu bersih? Tidak. Kalau air hujan itu sumbernya dari mana sih? Dari langit, betul. Itu adalah air yang menguap ke atas menjadi awan. Nah, awannya itu yang nurunin hujan. Sekarang kalau kayak gini, si air yang menguap dan menjadi awan hujan, itu adalah air dari Sungai Citarum yang warnanya hidung itu. Kira-kira kalau misalnya sama ibu diminta seperti ini, itu kan airnya dari langit ya, belum mencapai tanah. Sekarang kita tadahin di satu botol, kau mau nggak minum air hujannya langsung? Nggak. Karena air yang jadi air hujan kita aja teh, sumbernya dari sungai yang kotor. Jadi dia menguap, dan itu bukan sungai yang bersih. Jadi kalian nggak mau langsung pakai kan? Bahkan kalian pakai mandi pun kalian nggak mau, Bu. Takut gatel. Udah gitu ada sumber daya lain yang tidak dapat diperbaharui, contohnya nikel.
timah. Hal-hal yang seperti ini itu akan sulit diperbaharui. Minyak bumi bukannya tidak bisa sama sekali, bisa. Cuman butuh waktu ratusan tahun atau bahkan ratusan juta tahun. Karena minyak bumi yang kita ambil itu adalah hasil dari fosil-fosil binatang-binatang zaman purba. Dinonya masih ada nggak sekarang? Siapa yang pernah papasan sama dinosaurus pas berangkat ke 38? Bu, tadi Abi papasan jeung T-Rex di Payunan Gang Maeja. Ada nggak yang gitu? Si hewan-hewan yang fosilnya dijadikan minyak bumi sekarang aja sudah tidak ada. Butuh waktu lama. Terus Bu, kalau misalnya dari tulang-tulang manusia bisa? Emang mau? Makanya sekarang sudah muncul sepeda listrik, motor listrik, mobil listrik, segalanya dari listrik. Tujuannya apa? Untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Oke, siapa lagi yang mau berkomentar? Menjawab dari berpendapat. Boleh? Nama Pripabrian, eksploitasi berlebihan bisa bikin alam tercemar, misalnya laut jadi kotor karena limbah tambang atau udara jadi kotor karena asap pabrik. Betul, asap pabrik. Siapa yang pernah ngeliat asap pabrik beneran warna hitam asapnya? Dan kebetulan banget di daerah kita teh banyak pabrik, tapi ada juga beberapa pabrik. Tidak semua pabrik menghasilkan asap besar, tapi semua pabrik bisa menghasilkan limbah. Contoh, pabrik sepatu nggak menghasilkan asap yang kayak pabrik besar, kayak pabrik tekstil atau pabrik yang lain, tapi dia menghasilkan limbah sisa dari membuat sepatu. Dan itu adalah sesuatu yang susah diurai. Gitu. Tepuk tangan dulu dong buat temennya. Siapa lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh. Nama Sarah Fatmawati. Apa dampaknya jika sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan? Kerusakan lingkungan. Kalau sumber daya alam terus-terusan diambil tanpa dipikir panjang, lingkungan bisa rusak. Contohnya, kalau hutan ditebang terus, bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Betul, kalau misalnya hutan ditebang terus bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Oke, tepuk tangan dong buat temennya. Tadi itu siapa lagi yang mau berpendapat? Sip. Kelompok 5 ya? Mas saya Pembian, apa dampaknya jika sumber daya alam di Indonesia dieksploitasi secara berlebihan? Merugikan masyarakat sekitar. Kadang masyarakat yang tinggal di dekat sumber daya alam malah jadi korban, kayak kehilangan tanah, kehilangan air bersih, atau bahkan harus pindah karena lingkungan rusak. Iya, betul. Tepuk tangan buat temennya. Kalau misalnya kita kekurangan daerah resapan air bersih yang tersedia juga akan jadi kurang. Karena air yang kalian pakai di rumah, air yang kalian pikir hanya dari sumur, hanya dari sanyo misalnya, atau dari toren, itu asalnya dari bawah dulu, dari bawah tanah. Disedot ke atas baru bisa kalian pakai. Dan airnya kenapa bisa bersih? Karena dia mengalami berbagai proses penyaringan dari tanah yang di atas. Masuk ke dalam lagi, ada kerikil-kerikil bebatuan. Masuk ke dalam lagi, ketemu jenis tanah yang lain, yang lebih padat. Masuk lagi ke dalam, ketemu lagi bebatuan yang lebih kecil-kecil lagi. Dan itu dibantu penyerapannya sama akar pohon yang ada di sekitar kita. Sekarang, kalau misalnya pohon-pohon yang biasanya ngebantu buat nyerap tanah hilang, siapa yang mau nyerap airnya? Nggak ada. Jadi airnya tidak terserap. Itulah yang disebut banjir. Bencana yang paling sering terjadi kalau misalnya musim hujan, banjir ya, air kebanyakan. Tapi pas musim kemarau kering, nggak ada air sama sekali. Karena apa? Karena ketika musim hujan, airnya itu nggak kesimpan. Ya tadi jadi banjir tadi, nggak keserap ke bawah. Kenapa nggak keserap? Karena yang di atasnya, daratannya itu sudah bukan tanah dan pohon atau tumbuhan lagi. Tapi sudah jadi jalan yang diaspal, jalan yang disemen.
Jadi air itu nggak bisa nyerap ke bawah. Itulah yang terjadi sama Cibaduyut contohnya. Selain Cibaduyut, daerah Bandung yang sering banjir mana lagi ya? Dayakolot, mana lagi? Leuwi Panjang juga suka banjir ya? Kopo, betul. Bale Endah. Karena faktanya Bandung tuh bentuknya kayak mangkok, nak. Mangkok kalau misalnya diisi air ketahan di tengah. Nah, kebetulan lagi Dayakolot itu adalah di bagian tengah-tengahnya kota Bandung yang bentuknya kayak mangkok. Bisa kayak mangkok dari mana? Dari gunung-gunung yang mengelilingi kita. Yang harusnya selama perjalanan airnya itu keserap sama tanah, sama tumbuhan, ini enggak. Makanya daerah yang paling tengahnya Dayakolot itu kalau misalnya banjir, orang-orang sampai harus diemnya di loteng ya. Oke. Pendapat kalian keren sekali. Tepuk tangan dulu tuh buat kita semua. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut kalian, bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya tanpa merusaknya? Boleh sama ibu dikasih waktu 2 menit lagi cukup ya? Boleh searching, boleh kalian baca di buku aja. Sama ibu dihitung 2 menit dari sekarang. Kelompok 2 searching. Searchingnya pakai suara. Kelompok 3 nggak searching ini? Dari buku aja? Kelompok 4 dari buku aja atau dari internet juga? Dari internet. AI. Kelompok 5 cari sumbernya dari mana aja? Dari buku aja. Searching enggak? Oke. Oh, tasnya jatuh. Aduh. Oke, 2 menitnya sudah habis. Sudah dapat hasilnya? Oke, dari kelompok mana dulu nih yang mau menyampaikan? Boleh dari depan dulu ya, biar deket. Sip. Nama Arya Dita Ambara. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya tanpa merusaknya? Menanam kembali setelah menebang. Kalau menebang pohon, harus ada usaha buat nanam pohon lagi, jadi hutan tetap bisa tumbuh dan gak gundul. Oke, good job Arya. Kalau udah nanam pohon, udah nebang pohon harus ditanam kembali, atau bahasa kerennya kita menyebutnya reboisasi. Artinya menanam kembali. Oke, siapa ini ada yang udah semangat dari tadi? Nama Rizky, menjaga laut dan tidak membuang sampah. Kalau mau ambil hasil laut, harus tetap jaga kebersihannya. Jangan buang sampah ke laut atau pakai cara merusak seperti bom ikan.
Oke, tepuk tangan buat Rizky dong. Siapa lagi? Ibu, ini boleh, tapi ke sini dulu ya. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar tanpa merusak? Berani dan ramah lingkungan. Bertani bisa pakai pupuk organik atau cara alami supaya tanah nggak rusak dan tetap subur untuk waktu lama. Oke, tepuk tangan dong buat Dik-Dik. Kata Dik-Dik harus pakai pupuk alami. Oke, silakan Neng. Nama Naila Fitriani. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya tanpa merusaknya? Menggunakan secukupnya. Masyarakat sebaiknya mengambil sumber daya alam secukupnya saja. Jangan berlebihan supaya nggak cepat habis dan tetap ada buat generasi berikutnya. Oke, tepuk tangan dong buat Naila. Kata Naila, katanya kalau misalnya kita mau ngambil sesuatu dari alam, itu secukupnya aja, nggak usah berlebihan. Kalau misalnya nih sekarang alhamdulillah kita masih bisa ngambil sumber daya alam, tapi nanti anak cucu kita belum tentu kebagian. Biar anak cucu kita kebagian, kalau ngambil secukupnya aja. Karena di agama kita kan nggak boleh berlebihan juga ya sesuatu ya. Oke. Nama saya Fabian. Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar tanpa merusaknya? Mendaur ulang dan mengurangi sampah. Dengan mendaur ulang, masyarakat gak perlu terus-terusan ambil bahan alam baru. Jadi bisa bantu mengurangi eksploitasi. Oke, good job, Fabian. Tepuk tangan dong buat temennya. Nih, kalau misalnya kita ngerusak alam, ujung-ujungnya yang rugi siapa? Kita. Itu yang harus kalian ingat. Apa yang kita rusak, nanti yang ruginya siapa? Kita. Kalian buang sampah sembarangan, nanti yang rugi? Kita. Kalian nebang pohon, tapi nggak ditanam kembali, nanti yang rugi? Kita. Jadi ujung-ujungnya yang rugi kita lagi. Sekarang tadi di video yang pertama tentang sampah itu dijelasin soal jenis-jenis sampah. Ada sampah organik, ada sampah anorganik, ada sampah B3. Kalau sampah organik itu sampah yang kayak gimana aja kata videonya tadi? Sampah basah, sisa makanan. Daun-daunan masuk? Atau kalian misalnya waktu hari apa beli apel. Kebetulan lupa didiemin terus sampai akhirnya busuk. Kalau misalnya itu akhirnya nggak kemakan dan mau kalian buang, buangnya ke tempat sampah organik atau anorganik? Organik. Nah sekarang kalian jajan beli ciki, ada nggak ciki yang dibungkusnya pakai kertas? Pakai plastik rata-rata ya? Kalau udah habis buangnya harus di tempat sampah organik atau anorganik? Anorganik. Beli ini air mineral yang dalam kemasan, Aqua, mineral dan teman-temannya. Kalau udah habis dibuangnya ke tempat sampah organik atau anorganik? Anorganik. Jadi ada 3 warna tempat sampah, merah, kuning, hijau. Yang hijau tadi sisa makanan. Yang kuning itu yang anorganik, plastik dan teman-temannya. Kalau yang warna merah itu adalah sampah yang kira-kira berbahaya, contoh baterai atau beling. Kalau beling nggak boleh masuk yang warna kuning atau hijau, dia harus masuknya ke warna merah. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang ini kalian berdiskusi secara berkelompok. Sama ibu dikasih waktu 7 menit. Cukup nggak? Oke, silahkan kalian berdiskusi. Karena hanya ada 2 pertanyaan, kelompoknya ada 5. Biar kebagian diskusi semua, boleh kalian pilih salah satu aja dari 2 ini yang mau didiskusikan. Misalnya, kelompok 2, 3, 5 diskusinya yang nomor 1. Terus kelompok 1 sama kelompok 4 diskusi yang pertanyaan nomor 2 atau mau dibalik silahkan. Sama ibu dihitung waktunya
7 menit dari sekarang. Sumbernya boleh dari mana aja ya, boleh dari buku, boleh dari artikel, boleh dari internet, dari web, boleh tanya ke AI, silahkan. Nih. Kelompok 2 dari mana aja sumbernya? Dari buku sama dari Internet. Oke, searching dibagi-bagi tugasnya biar adil ya. Kelompok 3 dari mana aja sumbernya? Dari buku sama dari mana lagi? Dari buku aja, nggak pakai searching? Oh boleh sih. Kalian kalau misalnya mau pakai pendapat sendiri juga boleh. Nggak usah dari internet atau dari buku. Misalnya Bu, aku mau punya pendapat sendiri, boleh. Kelompok 1 dari mana aja nih sumbernya? Buku sama internet. Tapi nanti disimpulkannya pakai pendapat sendiri, boleh? Boleh. Oke. Kelompok 4. Ada kesulitan? Siap, tidak. Dari mana aja nih sumbernya? Buku sama Buku sama internet. Sama pendapat sendiri. Oke, good job. Dilanjutkan. Kalau kelompok 5 dari mana aja nih cari sumbernya? Dari buku aja, nggak pakai internet. Terus sisanya dari mana? Pendapat sendiri aja? Iya, oke, keren. Iya betul. Sumbernya boleh banyak boleh. Ya. Tapi biasain kalau misalnya ngambil dari internet, karena itu kan tulisan orang lain ya. Biasain sertakan sumbernya, misalnya dari HTTPS mana atau dari www apa gitu ya. Tuh temannya dari ChatGPT juga, kalian enggak? Enggak, Bu. Udah dapat coba dari internet kayak gimana? Oh iya, keren. Oke, nggak apa-apa. Waktunya masih ada beberapa menit lagi sampai nunggu kelompok yang lain ya. Sumbernya ada banyak? Banyak. Siapa aja yang searching? Abi, aku. Aku dari buku, Bu. Oke. Aku pendapat sendiri, Bu. Keren.
Nah, kelompok ini yang nggak pakai internet biasanya nih. Senangnya cuma dari buku aja. Hah? Itu yang tadi ada di video ya? Oh, bukan. Ya sudah, oke, nggak apa-apa sambil nunggu kelompok yang lain beres ya. Boleh sambil nunggu kelompok yang lain beres sambil mengolah lagi informasinya. Ini udah beres semua? Siap, sudah. Ada yang belum? Siap. Kelompok 1 udah? Siap, sudah. Kelompok 2? Siap, sudah. Kelompok 3? Siap, sudah. Kelompok 4 udah? Siap, sudah. Kelompok 5 gimana udah? Siap. Siap, sudah. Oke. Kebetulan? Waktunya habis. Oke, karena dari tadi ya presentasinya teh atau menjawab teh kan banyaknya dari kelompok depan dulu. Sekarang mah dari kelompok yang belakang dulu Mau kelompok 4 dulu, mau kelompok 5 dulu yang ke depan? 4. Boleh, kelompok 4 dulu silakan ke depan. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya. Kelompok 4 tuh ada 1 orang yang nggak ada atau udah semua ini? Semuanya ada. Mau menjawab pertanyaan yang mana kelompok 4? Oh, pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengapa penting untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Saya izin sebelumnya memperkenalkan diri. Nama saya Raisa Safa Azahra. Nama saya Firda Aulia. Nama saya Fri Fabrian. Nama saya Jamjam Fadilah. Nama saya Muhammad Rizky Adansyah. Nama saya Muhammad Lutfi Nasrullah. Supaya alam enggak rusak. Kalau kita mengelola sumber daya alam secara sembarangan, dampaknya bisa sangat besar dan merusak lingkungan. Misalnya, kalau pohon-pohon di hutan terus ditebang tanpa reboisasi, hutan bisa jadi gundul. Akibatnya, tanah jadi mudah longsor, banjir sering terjadi, dan udara pun jadi lebih panas karena kehilangan penyaring alami. Laut juga bisa rusak kalau terus dicemari oleh limbah plastik atau bahan kimia dari pabrik. Hewan-hewan laut seperti ikan, penyu, dan terumbu karang bisa mati atau punah. Kalau terjadi nelayan, akan kehilangan penghasilan dan masyarakat jadi kekurangan makanan laut. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, kita tetap bisa memanfaatkan alam tapi tanpa membuat rusak. Contohnya menangkap ikan dengan cara yang aman, menanam pohon lagi,
terjaga dan kita masih bisa menikmatinya dalam jangka panjang. Menjaga keseimbangan alam dan kehidupan. Sumber daya alam itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita makan dari hasil pertanian, minum dari air bersih, dan menggunakan energi dari alam seperti listrik, gas, atau kayu bakar. Kalau semua itu dikelola dengan cara yang bijak dan tidak berlebihan, hidup kita bisa berjalan dengan nyaman dan seimbang. Tapi kalau sumber daya itu disalahgunakan atau diambil terus-menerus tanpa dijaga, bisa muncul banyak masalah. Contohnya tanah jadi rusak, air jadi kotor, udara tercemar, dan akhirnya bumi makin panas. Ini bisa bikin bencana alam sering terjadi dan hidup kita tidak jadi nggak aman. Makanya pengelolaan yang bisa berkelanjutan penting banget. Artinya kita tetap bisa memakai sumber daya alam, tapi dengan cara yang bertanggung jawab. Kita jaga, kita rawat supaya bisa terus dinikmati, baik oleh kita sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. Dengan begitu bumi tetap jadi tempat tinggal yang aman dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 4. Oke, terima kasih kelompok 4. Boleh kembali ke tempatnya. LKPD-nya boleh dikumpulin langsung aja ke Ibu. Kalian pada ngisinya langsung di LKPD-nya kan? Iya. Oke, sekarang mau kelompok berapa dulu nih? 1, 2, 3, 1. Oke, boleh dari kelompok 1 dulu. Boleh singkat-singkat aja ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil jawaban kami. Perkenalkan, nama saya Anisya Revalina. Perkenalkan, nama saya Naila Fitriani. Nama saya Kesya Aulia Putri. Nama saya Muhammad Nugi. Nama saya Rizky Cahya Nugraha. Nama saya Rasya Irjan Alsandra. Untuk generasi mendatang, menurut saya penting banget untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan supaya tidak cepat habis. Kita gak boleh hanya mikirin kebutuhan hari ini saja, tapi juga harus mikirin masa depan. Kalau kita terus-menerus mengambil sumber daya alam tanpa dijaga atau dipulihkan, nanti anak cucu kita bisa nggak punya lagi sumber daya untuk hidup seperti air bersih, tanah subur, atau hutan yang sehat. Pengelolaan berkelanjutan itu artinya kita memakai sumber daya alam secukupnya dan sambil terus menjaganya agar tetap ada. Contohnya kalau tebang pohon harus tanam pohon baru. Kalau ambil air jangan boros dan jangan cemari sumber air. Dengan cara seperti itu, alam bisa tetap memberi manfaat untuk kita sekarang dan juga buat generasi-generasi yang akan datang. Jadi pengelolaan sumber daya alam yang baik itu bukan cuma tugas pemerintahan, tapi juga tanggung jawab kita semua. Dengan menjaga alam hari ini, kita juga sedang menjaga masa depan. Oke, udah? Oke, tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Terima kasih kelompok 2.
kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Taya ternyata sebentar lagi kan sudah masuk jam pelajaran lain. Jadi hari ini paling bisa satu kelompok lagi dulu, sisanya minggu depan. Oh, gue baru nunggu. Oke, coba Sweet salah satunya. Satu kali aja ya. Gunting, batu, kertas, sok. Jadi kelompok 2. Boleh kita persingkat, bisi guru yang selanjutnya keburu masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Denen Ropi. Nama saya Aryadita Ambara. Nama saya Sarah Fatmawati. Nama saya Livia Nur Ajka. Nama saya Aurin Kairunisa. Nama saya Tria Dahlia. Menurutmu, sumber daya alam mana yang paling penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia? Mengapa air? Menurut kami, air adalah sumber daya alam yang paling penting di Indonesia. Soalnya semua makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan gak bisa hidup tanpa air. Air itu dibutuhkan setiap hari, mulai dari buat minum, masak, mandi, cuci pakaian, sampai untuk kegiatan bertani dan berternak. Bahkan di sekolah atau di rumah sakit pun air tetap dibutuhkan. Di Indonesia, air juga sangat penting buat pertanian. Banyak petani di desa menggantungkan hidupnya dari sawah. Dan sawah butuh air untuk mengairi tanaman seperti padi. Kalau nggak ada air, hasil panen bisa gagal dan itu bisa bikin harga makanan naik atau bahkan orang-orang jadi kekurangan makanan. Selain itu, air bersih juga penting untuk kesehatan. Kalau airnya kotor atau tercemar limbah, bisa bikin orang sakit seperti diare atau keracunan. Makanya menjaga kebersihan air itu penting banget. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, KPD-nya boleh dikumpulin, sayang? Oke, berarti yang berapa kelompok lagi? Dua kelompok lagi di pertemuan berikutnya ya. LKPD-nya 2 kelompok lagi, nanti setelah presentasi baru LKPD-nya dikumpulin ya. Nah, terima kasih, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ini link buat apa? Buat refleksinya sama Ibu dikirim juga di grup. Jadi boleh buka grup kelasnya, itu linknya di situ, nanti kalian isi refleksinya atau kalian boleh foto dulu barcode-nya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah sekarang tutup buku IPS-nya karena sebentar lagi ada pelajaran lain yang masuk. Jadi jangan ada buku IPS di atas meja, udahnya kita beresin. Kertas-kertas sisa diskusinya juga boleh diberesin biar guru yang masuk setelahnya nyaman. Nah, kita tutup pembelajarannya. Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajarannya sudah selesai. KM boleh dipimpin doa dulu. Duduk siap. Siap. Sikap bersalam. Kami sayang ibu, ibu sayang kami.
love you too. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.